Sepiring cerita, oh penuh warna. Satu piring, satu kisah Halo teman-teman, Sepiring Cerita, apa kabarnya? Akhirnya sampai nih episode kedua. Kali ini kita bakal bahas sepiring cerita dari Plate produk yang seru. Tapi sebelum itu mau bilang makasih banget ya buat kamu teman-teman semua yang udah nonton Sepiring Cerita episode pertama. Dan jangan lupa follow juga Instagram kita di @piringkisah. Dan jangan lupa juga nih di subscribe, like, komen, sama share. Dan ditunggu banget semua komen, semua request ya. Kita harus undang brand apa lagi. Bisa langsung di kolom bawah atau DM kita langsung. Nah di episode kedua kali ini adalah makanan favorit saya ya. Jadi kalau misalnya lagi kerasa bete, bingung, pusing, udah makan ini langsung seger, langsung kenyang. Karena memang rasanya itu penuh banget nih di mulut. Ada rasa cheese-nya, ada rasa norinya, ada rasa kejunya. Duh, ini udah enak banget ya. Kita kenalin dulu ya bintang tamunya hari ini ya. Udah ada Teh Emput. Teh Emput boleh say hi dulu ke teman-teman Sepiring Cerita? Halo teman-teman Piring Cerita, kenalin nama aku Putri Lestari atau biasa dipanggil Emput. Oke, Teh Emput ini adalah owner ya? Pemilik ya, pemilik dari dimsum mentai cheese. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, bisa search aja Instagramnya di apa teh? Instagramnya tuh di @mentaicheese.bdg. TikTok? TikToknya juga sama. TikTok. Terus kalau mau beli online? Beli online juga namanya sama dimsum mentai cheese, tapi cuma ada di Shopee Food. Shopee Food ya. Dan ini tuh kalau misalnya lagi event bareng ya sama Sepiring Cerita, ini selalu sold out. Yang belinya juga antri banyak. Sampai Teh Emput ini suka ajak teman-temannya buat bantuin ya. Yeah. Jadi mereka nge-burn sendiri ya mentai cheese-nya nih. Kalau misalnya mau lihat tuh kan, aduh. Ya tadi udah ada lah ya videonya, nanti kita kasih juga link buat ordernya. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Bandung dan sekitarnya, semoga di kota lain juga cepet ada juga. Ini nomor 1, walaupun udah banyak banget produk yang sama, tapi menurut saya personally ya, Andes Review ini enak banget sih. Nomor 1 juaranya. Oke, sebelum kita nyobain produknya, udah pasti enak, udah pasti viral, yang antri banyak ya. Kita mau tahu dulu nih behind the scene dari si dimsum mentai cheese. Dan ini kalau bisa dilihat ada happy birthday karena Teh Emput juga lagi berulang tahun ya? Iya. Ulang tahunnya kapan tuh? Ulang tahunnya kemarin 7 Juni. 7 Juni. Umurnya? Umurnya masih 22 tahun. Oh, 22 tahun. Tambah 10 tahun. Tambah 10 ya. Berarti kan kalau bisa dibilang lagi ulang tahun, terus akhirnya ketemu varian produk baru. Boleh diceritain gak sih awalnya kenapa bisnisnya ke F&B? Karena fun fact juga nih ya, Teh Emput ini juga seorang content creator ya. Instagramnya di Explore Bareng Emput. Explore Bareng Emput. Jadi buat ibu-ibu yang cari referensi wisata, kuliner lihat Instagramnya. Jadi content creator punya bisnis. Boleh diceritain Teh Emput? Kalau pertama kali bisnis dimsum mentai ini sebetulnya karena aku sendiri juga kan suka banget sama dimsum mentai gitu. Beberapa kali beli terus nyobain brand yang udah pernah aku makan gitu. Tiba-tiba kepikiran, wah kayaknya pengen deh aku juga bikin varian dimsum mentai yang memang rasanya tuh aku banget gitu. Nah tiba-tiba pas aku lagi trial error itu kepikiranlah pengen nyobain dan nyiptain yang varian rasa yang lain gitu selain yang original. Nah pas lagi nyobain bikin sausnya itu nggak tahu tiba-tiba kepikiran pengen ditambahin sama saus rasa keju gitu. Kayaknya belum ada nih yang jual gitu. Waktu itu kan aku mikirnya kayak gitu. Pas coba aku bikin ternyata rasanya tuh cocok juga gitu. Nah pas udah di torch tuh kan aku cobain ditambah pakai chili oilnya. Lah ternyata ini masuk juga rasanya gitu. Dan kayaknya tuh emang saat itu tuh belum banyak yang jualan dimsum mentai varian keju gitu, varian cheese gitu. Nah karena nanggung cuman ngeluarin varian cheese, akhirnya aku ngide juga bikin yang varian spicy gitu. Nah jadi
si saus mentainya tuh nggak cuman toppingnya aja yang dipakein cheese sama spicy, tapi sausnya juga diracik dipakein bubuk cabe sama saus keju gitu. Jadi rasanya tuh lebih keluar lah gitu ya, lebih kerasa banget gitu kejunya, spicy-nya juga lebih berasa pedesnya gitu. Jadi memang pas dimakan tuh masuk ke mulut ada berbagai rasa Iya, jadinya jadi ya. beda-beda gitu, nggak apa ya, maksudnya nggak ngebosenin lah gitu. Oke, tapi boleh nggak sih tarik mundur dulu ke belakang sebelum ini semua menjadi content creator, sebelum ketemu formula yang paling tepat buat dimsum mentai cheese, Teh Emput sendiri asalnya dari mana, terus kenapa akhirnya bisa jadi content creator dulu atau dimsum mentai cheese dulu? Kalau dimsum sama konten creator sih lebih duluan konten. Tapi sebelum itu juga aku kan pernah jualan coklat dessert gitu dulu sekitaran tahun 2018 sampai 2020-an. Nah, pas setelah itu tuh kan pandemi Covid. Tiba-tiba yang jualan tuh kayaknya kerasa ya semua juga mengalami lah gitu yang namanya penurunan penjualan gitu, dan bisa dikatakan saat itu tuh ya bangkrut lah gitu. Dan di sisi lain aku juga kan harus ngurusin anak-anak yang memang masih pada kecil gitu. Akhirnya ya udah deh aku lepas dulu aja. Terus karena saat itu juga aku seneng sama foto, video, dan seneng main gitu ya ke kafe-kafe. Akhirnya aku tuh kayak pas main di kafe tuh gak sengaja iseng buat moto-motoin tempatnya gitu, ambience-nya, terus makanannya juga. Terus aku upload di Instagram. Udah gitu ada brand yang ngajak kerja sama. Dulu sih masih kayak barter gitu ya gitu. Akhirnya untuk portofolio ya udah aku terima gitu, dan alhamdulillah manjang sampai sekarang gitu kan si konten kreatornya itu. Nah, terus udah gitu kalau dimsum ini ya karena muncul yang tadi itu kan aku seneng gitu, dan di sisi lain juga kayak aduh kayaknya ini butuh income yang lebih gitu kan. Kayak kita tuh seneng banget kan ya cari uang gitu kalau cewek-cewek. Iya dong, betul. Ya kan? Jadi kayak merasa ingin lebih berkarya lagi aja gitu, gimana caranya supaya bisa dapat penghasilan yang lebih gitu. Akhirnya nyoba jualan, aku posting di WA, di IG, sama bikin TikTok sendiri, dan alhamdulillah pada saat itu tuh ada postingan aku yang FYP gitu. Nah, boleh tahu nggak postingan yang mana tuh? Postingannya kayaknya dari yang pertama, nggak pertama sih, kayaknya yang kedua apa ketiga gitu. Nah, ini nama TikTok aku, nama TikTok dimsum mentainya alhamdulillah sih udah dapet 16.000 followers. Ini tuh dulu aku postingan keberapa ya yang FYP, harus scroll dulu. Tapi followers 16.000 tuh banyak banget. Alhamdulillah ya. Oke, nanti kita tampilin di layar lah ya, karena ini bener real FYP-nya. Sampai Teh Emput sekarang udah tinggal jalan-jalan, tapi timnya yang ngerjain orderan, iya nggak? Udah belum? Alhamdulillah. Dari yang ini sih, jadi sebelumnya tuh ada yang komen kayak minta spill gitulah. Emang sih dulu tuh like-nya belum terlalu banyak sama view-nya, cuman aku bikin si komentarnya tuh dijadiin konten lagi gini kan. Oh ya tahu, jadi, yang di up ke atas gitu. Ya. Nah, aku spill ya Kak, jadi aku tuh jualan dimsum mentai, ada 3 varian, mentai ori, spicy mentai, sama cheese. Itu berapa Teh save-nya? Ini save-nya tuh 14.900, like-nya tuh, bentar dia nge-like. Nge-like gitu. Tapi yang nonton udah 1,9 juta. Jadi ini awalnya ya? Nggak apa-apa. Jadi ini awalnya ya? Jadi kayak aku tuh kan misalnya, Kak, kayaknya dia nanya deh, Kak emang ada varian apa aja. Terus aku tuh cara marketingnya tuh dengan storytelling. Jadi kayak menceritakan produk aku sambil ini gitu, sambil ngerjain dimsumnya gitu. Wah itu bagus banget ya, salah satu yang harus di-highlight ya, cara promosi paling utama dengan storytelling ya. Orang sekarang kalau gitu, soft selling langsung jualan tuh udah jualan lu gitu, tapi kalau storytelling tuh ada kedekatan ya gitu. Dan kekepoan gitu. Dan kekepoan. After ini boleh diceritain nggak Teh Emput dari viral pertama, terus orderan dari awalnya berapa sampai pernah maksimum banget nih sehari bisa berapa orderan? Kalau awal jualan sih udah pastikan ya paling cuman saudara yang beli, teman yang beli gitu. Nah kalau dulu kan aku nyobain kayak
nyetok satu hari itu cuman sekitaran kayaknya cuman 5 apa 10 box gitu ya. Nah setelah FYP itu kan chat tuh pada masuk. Dan itu tuh bener-bener kerasa banget kewalahan banget, Masya Allah banget, kayak sampai pada saat itu tuh aku ngerasa kayak yang kena mental. Kenapa? Kalau Gen Z sekarang tuh kayak dia tuh jualan tiba-tiba ya udahan aja gitu ya, udahan aja gitu, saking kayak Saking panik gitu ya. saking panik gitu. Nah aku juga pernah ngerasain kayak gitu. Waktu itu tuh chat banyak banget yang masuk, jadi aku balesin, masuk lagi, balesin, masuk lagi. Jadi istilahnya tuh kayak, ya Allah ini tuh gak kelar-kelar gitu. Dan aku kerjain sendiri tuh satu hari tuh bisa 50 sampai 60 box sendiri gitu. Yang Yang size ukuran apa? yang size isi 6. Oh, size Karena isi dulu 6, kan sehari masih 50 sampai 60 box, size isi 6. Masih sendiri ya? masih sendiri waktu itu. Nah, terus kan aku tuh ngerasa kayak, ya Allah capek banget. Aku tuh antara seneng, bersyukur, tapi di sisi lain kayak tenaga tuh habis, mana anak-anak juga kan Masih kagak kecil ya, kepegang betul. gitu. Akhirnya aku butuh bantuan, terus ngehubungin lah ada temen yang memang beliau baik ya gitu, selalu bantuin aku. Alhamdulillah akhirnya ngebantuin. Dan setelah itu hire karyawan lain lagi, ya alhamdulillah sampai sekarang udah ada yang ngerjain gitu. Nah, order terbanyak dalam satu hari? Satu hari itu sekitar 80 box sih. 80 Kalau untuk box reguler yang di rumah ya. Isi 6. isi 6. Karena dulu kan masih fokusnya di situ. Kalau di event kan ya Tata juga udah tahu lah ya. Boleh di-mention dong, kan teman-teman Spiring Cerita nggak tahu. Kalau di event? Kalau di eventnya Sunby, Teh Amel alhamdulillah 350 box gitu. Dalam waktu setengah hari kan ya. Harganya tuh berapa yang reguler tuh? Kalau yang reguler isi 6 itu 30.000. Jadi kan aku punya 3 rasa nih, ada yang ori, cheese sama spicy. Kalau satu rasa 30.000, kalau mix 35.000. Oke, sehari 80 box. Dikali 30 hari ya? Bukannya tiap hari dong? Tapi kan namanya jualan naik Iya. Kita lagi optimis ya, bukannya tiap hari kan? Bukan tiap hari. Iya, dan online ya. Lumayan ya. Lewat WA. Lewat WA ya lumayan. Apakah dari Temput sendiri ada kepikiran buka tempat atau gimana? Karena sekarang kan semua masih online nih, nggak ada offline store-nya lewat online atau lewat WhatsApp. Pengen banget. Pengen banget sih, cuman ya semuanya dijalani perlahan-lahan aja lah gitu. Maksudnya pengen yang dari kecil-kecilan, kalau misalnya memang udah ada takdirnya, ada rezekinya juga, ya mudah-mudahan bisa buka outlet. Itu sih udah Amin, didoain. Nanti kita datang paling pertama ya. Harus. Terus dari Temput sendiri nih ya, sekarang kan ngelihat Temput kalau bisa dibilang pionir ya. Pertama nih ada dimsum, terus pakai varian cheese, pakai torch. Itu kan sebelum Temput kayaknya semua masih dimsum aja ya. Waktu itu kan sempat ramai banget ya. Kayaknya kalau mentai udah banyak sih udah ya kalau ya? yang di torch. Cuman kalau aku tuh kayak nyari celah lainnya yang di varian cheese sama spicy itu. Cheese sama spicy. Nah, after Temput bikin ini, mulainya tahun berapa tuh? Ini kayak Agustus tahun kemarin deh, belum lalu setahun. Ya. Sekarang udah banyak kan? Yang lain mengikuti juga. Nah, ada. Dari Teteh sendiri tanggapannya seperti apa sih? Tanggapannya yang namanya bisnis ya, entah itu kuliner, fashion atau apapun juga pasti akan ada yang kasarnya mengikuti gitu lah ya. Cuman ya kita tetap optimis aja gitu, karena kan untuk resep makanan itu kan istilahnya mah nggak akan bisa ketebak gitu ya. Dan untuk rasa itu ya percaya diri aja gitu, kita udah punya marketnya sendiri, udah ada customernya sendiri, udah ada loyal customernya sendiri yang memang udah suka gitu sama produk kita gitu. Nanti juga ya mereka pasti balik lagi ya, dan tahu mana yang memang mereka suka gitu. Ternyata ya dengan bisnis ini kan udah banyak yang duplikasi tadi Temput juga tetap legowo, ya namanya juga bisnis ya Teh ya. Dan sekarang soalnya sosial media kan kenceng banget sih Teh. Maksudnya orang ngelihat menu resep apa dari postingan juga possible. Nah kalau dari Temput sendiri kan karena sering banget ngepostingin nih. Apakah ada jadwal khususnya? Sama yang kedua ada trik gak sih supaya postingnya jangan terlalu rahasia dapur nih. Jadi gampang dijiplak atau Temput kayak ya udahlah gitu. Posting seadanya aja. Dua pertanyaan ya, silakan jawab. Kalau dulu sih karena awal-awal masih nge-branding, jadi aku usahain 2-3 konten satu hari. Supaya algoritmanya itu ngedeteksi, oh ada nih akun ini tuh gitu, aktif gitu. Jadi nanti kan ngedatengin si marketnya si netizennya ya, betul.
Nah, kalau sekarang sih mulai kendor ya, karena Nggak kepegang ya? enggak sih, karena sempet apa ya, maksudnya gini, aku tuh gak mau jadi produk yang viral sesaat gitu. Oh, paham, Karena paham, paham. sebetulnya untuk jadi brand yang viral sesaat itu agak berat juga Iya, ya paham, gitu. paham. Karena kan inginnya aku tuh usahanya Iya, iya, manjang iya. gitu, langgeng gitu. Yang namanya viral sesaat tuh kan orang beli rame, Mm-mm. ketika mereka nyobain tidak sesuai ekspektasi, mereka akan Baik. buy gitu udah. Jadi aku tuh Mm-mm. pengennya ya udah gitu, memang ini tuh khusus produk buat customer-customer yang memang suka sama produk aku Mm-mm. gitu. Gak mau karena ini tuh viral nih, ini Iya, rame iya. gitu. Nyobain dan akhirnya mereka enggak sesuai misalnya gitu. Akhirnya udah gitu buy, nggak mau gitu. Kan biasanya sekarang tuh kalau sosial media postingannya yang sangat raw, yang sangat mentah, yang lebih jujur lebih disukai Iya, kan. Nah, Iya. kalau untuk itu karena aku juga kan temanya tuh storytelling, jadi Mm-mm. mau nggak mau kan ya gitu ngeliatin Iya. cara apa tuh nggak pembuatannya sih, aku tetap hide gitu kan. Paling pas lagi ngesausin, Masa? Oke. nge-torch gitu. Memang sih banyak beberapa yang tanya, "Kak, kayak resep dimsumnya," gitu. Hmm. Terus banyak juga yang nanya, "Kak, ini resep sausnya." Dan ya pasti nggak akan pernah aku kasih kan gitu. Tapi di antara mereka juga pasti kan ada yang trial juga pakai apa Mm-mm. tuh, pakai saus atau gimana lah Iya, iya. gitu. Ya Coba itu mah ngulik sendiri ya. kembali lagi ke mereka sih. Cuman kalau aku sendiri kuncinya ada di sausnya gitu. Jadi emang itu nggak aku share Iyalah, sedikit pun jangan. gitu. Di keep ya. Jadi Kalau kuncinya adalah di saus ya. iya. Kalau untuk kayak varian yang birthday Hmm. ini gitu kan, itu gimana sih Kak cara apa tuh supaya kokoh gitu Ah, ya. Nah, itu pernah aku posting gitu. oke. Sampai mereka kan tanya mikanya pakai yang tinggi berapa, ukuran apa, beli di Detail banget mana. ya Iya. nanyanya. Iya. Langsung kenapa nggak jadi masukin link? Ah, Silakan beli mikanya, itu kan salah satu cuan, another oh cuan. gitu ya. Tapi kalau di TikTok Iya. bisa ya nggak ya? Kalau TikTok nggak bisa. Kalau di TikTok mungkin bisa lagi bikin terus TikTok live. Iya, Kan TikTok jawabannya. Oh iya, iya. live. Mungkin bisa, Bisa tadi coba. aja. Lagi bikin gitu, Ah, orderan sambil TikTok live, tapi link-link yang dimasukin produk-produk yang ada itu iya ya. seru loh. Ya seru juga ya. Iya. Pas lagi bikin si birthday ini ya. Iya. Nah, balik lagi ke birthday ini kan tadi Temput cerita masih yang regular isi 6 ya. Awal-awal harga 30 sampai 36 35. 30 sampai 35. Sehari habis 80 box. Ya kalau lagi rame. Kalau lagi rame. ya. Amin ya. Tiap hari coba hitung ya kali ini sendiri. Nah, sekarang ada varian yang isi berapa nih? Isi 12. 16. Isi 16 sama ada yang birthday cake. Boleh diceritain nggak variannya nih apa aja sama type of ininya si dimsumnya? Ini. Ya udah aku angkat aja dah. Boleh dong. Ini ya, jadi kita tuh ada 4 varian. Ini yang pakai keju tuh namanya mentai cheese. Terus yang kedua yang pakai nori, ini yang original. Sama yang ketiga tuh yang spicy. Nah, seperti yang tadi aku jelaskan, jadi yang mentai cheese ini tuh dia di sausnya juga dicampurin sama saus keju gitu. Jadi ada apa sih, rasa kejunya lebih berasa gitu kan. Kalau yang original ini cuman original mentai biasa. Terus kalau yang spicy ditambahin bubuk cabe. Kita pakai Tobiko ya teman-teman. Jadi apa ya, bisa kan suka ada yang request juga ya. Kayak misalnya aku lagi hamil, aku nggak suka bau amis gimana. Ya kita tetap pakai Tobiko. Itu ininya ya, kuncinya soalnya. Kuncinya Ya, gitu. ya, Karena kan orang pada bilang kalau mentai itu nggak apa tuh namanya? Mentai itu bukan mentai kalau nggak pakai Tobiko. Sebetulnya mentaiko sih ya yang dari Jepangnya itu kan. Cuman karena di Indonesia tuh kan untuk mentaiko juga cara impornya itu kan rawan gitu ya. Jadi udah dicampur sama alkohol. Sedangkan udah kalau pakai alkohol kan jadi nggak ini ya. Udah gitu, halal. gitu ya. Ini berapa nih Teh segini? Ini 98.000. 98.000 ya. Dan kalau misalnya di platform Orange itu harganya jadi naik nggak sih? Atau kita naikkan sekitar 25%. iyalah, Iya. karena ada buat si platformnya juga. Iya. Jadi better kalau mau harganya sama WhatsApp ya. Tapi mohon maaf kalau lama dibales. Tapi pokoknya kalau udah WhatsApp jangan WhatsApp berulang. Iya. Ya nggak sih? Nanti dari atas lagi ya. Tapi kalau di Orange juga suka ada diskon. Iya. Jadi kayak Oh, iya, misalnya bener. ini kan harga lewat WA tuh 98. Nah kalau di Shopee itu biasanya 98 atau 100.000 sekian tuh udah sama ongkir. Udah sama ongkir. Oh, Gitu. itu lumayan. Jadi Dan di mana lumayan hemat. offline-nya ini kok Offline-nya aku masih di rumah. di rumahnya di daerah Cilenta Dalam tuh Karapitan, dekat Pasar Karapitan. Ancol. Dekat Pasar Ancol ya, daerah-daerah Karapitan ya di Kota Bandung. Jadi kalau yang ke Bandung
search aja di Shopee dimsum mentai cheese. Aduh harapannya semoga cepet ada tokonya. Nah ini yang isi 16. Nah birthday cake ini unik nih. Orang biasanya kalau birthday cake kue, terus ada varian baru apa kemarin tuh nasi padang, Indomie, ini dimsum mentai. Ini dimsum mentai. Gimana tuh teh? Ceritain. Ini kepikiran karena ada yang request aja sih waktu itu kan. Terus tiba-tiba apa ya, aku terinspirasi dari salah satu ada yang jual gitu kalau nggak salah di luar Bandung. Tapi aku belajar sendiri gitu. Maksudnya ngelem-ngelemin itu kan kayak ringkih banget kan ya. Gimana supaya bisa selamat sampai customer tuh ya ini aku hasil mikir sendiri gitu. Dipakein alas, terus dipakein pinggiran mikanya kan biar jadi bentengnya itu ya, biar kokoh, biar cantik, dipakein pita, terus kita juga hias-hias pakai cheese gitu. Ini tuh baru-baru sih yang pakai tulisan kayak gini. Kalau dulu kan kita cuma dipakein cheese yang kotak aja tuh. Karena ada yang request juga Kak pengen pakai tulisan. Ya udah, kita kabulin terus pakein topper sama lilin deh udah. Berapa segini full? Ini 145.000. Udah include sama toppernya sama lilinnya. Isi dimsumnya berapa kan? Isi dimsumnya 16. Cantik ya, cantik banget ini buat yang mau kasih ke pasangan, ke temen ya, pengen yang beda gitu ya, kasih dimsum mentai ini lucu sih. Terus ini ya kokoh banget ya, udah kayak buat lucu, buat yang bosen ya. Cantik. Kalau ulang tahun bisa pesen ke dimsum mentai cheese. Ini varian-variannya seru. Dari Tempot sendiri ada ide lagi? Varian apa yang masih dalam impian atau nextnya siapa tahu mau bikin selain dimsum mentai produk apa lagi gitu harapannya lah. Kalau bisa biar lebih kebayang ya dalam setahun ke depan deh. Dalam setahun ke depan sebetulnya sih dalam waktu dekat juga pengen kemarin tuh udah nyobain R&D sih. Iya R&D. R&D apa teh? Dimsum kuah mercon, dimsum kuah chili oil gitu. Waduh enak-enak. Cuman eksekusinya belum aja. Dan ya kedepannya sih kalau punya outlet gitu, pengen nambah varian menu lain lah gitu, pengen ngadain juga dessert yang lain gitu. Terus kemarin sih aku juga sempat jualan kayak churros sama keju aroma juga itu lumayan juga sih. Jadi kayak temen ini kan asin, terus aku jualan churros rainbow itu yang varian manisnya gitu. Jadi udah komplit banget ya varian rasanya dari yang gitu. Jajanan. Tapi yang rasanya tuh harus yang nyelekit ya. Yang ini kan full banget, terus manis, terus segar gitu yang kuah-kuah. Suka jajan-jajan, apalagi dimsum chili oil, aduh enak itu ya. Tapi emang Tempot backgroundnya apa sih? Kenapa akhirnya menjadi ke ranah memasak bisnis ini? Kalau background sendiri ya, aku dulu kan lulusan juga cuma SMA. Terus karena jadi kayak dulu tuh tahun 2015 setelah nikah tuh kan kayak kayak nggak ada kerjaan gitu karena fokus anak ya, keluarga fokus ya. rumah tangga. Terus ikutan lah di Facebook tuh kayak grup masak-masak gitu. Nah itu kan banyak resep kayak kue, masakan-masakan. Aku tuh nggak tahu lebih interestnya tuh ke kue gitu. Dulu tuh sampai beli oven listrik itu kan. Biar compact gitu kan di rumah. Terus aku cobain sampai akhirnya trial error gitu kan. Kalau yang namanya kita bikin kue atau apapun itu kan pasti ya gagal gitu ya, pernah ngalamin gagal. Nah akhirnya dari situ bawalah aku hasil kuenya ke kumpulan teman-teman waktu itu. Terus kata teman-teman tuh, enak Cina teh, gimana kalau dijual aja. Nah pikirannya dari situ, oh ya udah tuh, akunya jadi pede kan kalau mau dijual karena teman-teman suka. Dan dari situ ya udah jadi kayak manjang sampai sekarang kayak seneng aja jualan gitu. Berarti sempet jualan di Facebook juga? Facebook sih, sempet. Dulu tuh pie brownies, donat mini gitu. Terus kan karena aku juga seneng jajan, seneng ngemil gitu. Jadi segala sesuatu tuh aku bikin, terus aku jual gitu. Berarti memang yang pertama tuh niat ya. Niat dan suka jajan. Harus niat, suka jajan ya, dan mau. Nah, Tempot kan bisa dibilang bisnis ini udah berapa lama? Kalau ini belum setahun sih, kayak 10 bulanan. 10 bulanan. Wah, belum setahun tapi udah nemu yang tinggal dikembangkan lagi, sudah sustain ya, tinggal berkembang. Tapi sebelumnya juga kan udah banyak experience-nya ya bikin-bikin produk. Ada saran gak nih buat teman-teman Spiring Kisah yang ibu-ibu yang mungkin lagi nonton, pengen bikin apa tapi masih bingung? Kalau dari aku sih ketika ada ide muncul,
langsung eksekusi gitu. Karena kan kayak ide tuh kan kayak mahal ya, dan datangnya tuh kan tiba-tiba ya. Kalau misalnya kita nggak langsung eksekusi itu pasti aja jadi lupa gitu, terus moodnya jadi nurun gitu. Jadi saran aku kalau misalnya memang udah ada ide nih, coba langsung dieksekusi, langsung trial. Kalaupun juga error juga nanti kan kita pasti nemuin apa tuh titik titik pasnya gitu ya. Iya, akan menemukan titik pasnya gitu. Dan kalaupun memang sudah menemukan titik yang pas itu juga nanti kita akan lebih semangat untuk mengerjakannya gitu. Intinya kalau ada tagline mulai aja dulu ya. Ya, mulai aja dulu, benar itu. Benar. Ya, segala sesuatu dimulai aja dulu. Betul. Minum dulu teh, silahkan. Oh iya, aduh. Haus nih dari tadi obrolannya sudah 5 jam. Dan ini kita lagi ada di Arunami House ya, dengan api unggun di belakang, lumayan hangat, jadi agak lapar. Coba sebentar. Ayo kita makan saja lah. Sumpah nih enak banget loh teman-teman ya, jadi pokoknya langsung order nih, saya sambil makan sambil interview karena kagok ya. Teh, udah bosan belum makan dimsum sendiri? Kalau bosen sih ya namanya juga sering ketemu ya, pasti ada lah, tapi masih suka dong. Iya, karena memang awal bikin ini dari kesukaannya. Jadi kalau yang bingung nih mau bisnis apa, bisa dimulai dengan sukanya apa ya. Benar-benar betul. Nah, Teteh kan content creator nih, dan juga jualan dimsum mentai. Sekarang kan content creator itu kita bisa paid ya, berbayar buat review, atau yang free, barter review. Pernah ada cerita seru nggak sih? Maksudnya karena content creator kan tahu lah ya behind the scene-nya. Yang review produk ya, review produk dimsum mentai. Kalau selama ini sih alhamdulillah kebanyakannya dari customer. Cuman memang ada satu boleh masukin Bu. Saking besarnya ini mohon maaf jadi Sri Mulat. Ini sumpah gede banget sih. Gede banget. Boleh lah dimasukin ini. Dimsum ngedaging. Jadi ada satu cerita yang memang bukan bikin aku trauma sih, lebih ke kayak ya itu yang tadi aku bilang kan, kayaknya aku gak mau deh jadi produk yang viral gitu. Karena dari kejadian itu tuh emang bener-bener bikin aku kayak agak down juga sih waktu itu gitu. Kenapa? Ceritain. Jadi apa ya, waktu itu kan postingan aku beberapa ada yang FYP. Nah terus ada salah satu konten creator di platform hitam itu, apa ya bisa dibilang mungkin beliau ingin mencoba gitu ya, tapi nggak secara langsung sih gitu, kayak ngode aja sih gitu. Akhirnya karena aku juga ngelihat beliau ini suka nge-review makanan gitu, akhirnya aku pengen lah kirim dimsum aku ini ke beliau gitu. Nah setelah setelah dimakan dan diposting kontennya itu, sebetulnya aku lihat sih kalau dari ekspresinya tuh menyeratkan, seperti ya mungkin dimsum mentai aku ini tuh bukan seleranya beliau kali ya gitu. Cuman aku ngerasanya jadi kayak aduh, feedbacknya jadi kayak kurang ngena aja gitu ke akunya gitu, karena kan harapan aku tuh setidaknya ada feedback yang lebih inilah gitu ya, membangun lah ya, membangun gitu, walaupun ekspresinya kurang gitu, terlihat nyaman, nggak bisa bohong, tapi harusnya kurang ini gitu disampaikan gitu. Ya gitu. Karena kan sebetulnya kalau untuk makanan itu kan strict banget ya gitu, bisa jadi di aku enak, mungkin di teteh enggak gitu, bisa jadi di aku cocok, di teteh enggak, karena kan yang namanya selera itu kan setiap orang tuh kan berbeda-beda gitu ya. Jadi memang untuk setiap orang juga kayak ada baiknya juga tidak mungkin tidak menjatuhkan betul. Gitu. Apalagi bisnis UMKM ya, bisnis rumahan ya gitu. Paham. Karena kan kalau makanan tuh ya balik lagi kan gitu. Bisa jadi teteh nggak suka, tapi kata aku ini enak gitu. Dan selera orang tuh kan beda-beda gitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman juga ini suatu pelajaran ya, apalagi buat bisnis UMKM, kalau misalnya kita lagi makan nih, jajan apalagi ke sesama pebisnis, kalau bisa feedbacknya personal ya. Jangan terlihat secara sosial media tuh kuat banget, soalnya kan impactnya dengan dia review ekspresinya gitu, siapa tahu share atau info-info sampai ke orang, akhirnya jadi ya nggak mau pesan. Tapi sebenarnya ini harus pesan sih. Dari tadi saya ngambilin sausnya doang, ini enak banget sih cheese-nya. Tapi dari kejadian itu tuh aku juga jadi belajar buat berbenah gitu. Aku sampai nanya ke suami, sampai bilang ini ada yang salah nggak ya di dimsum mentai jualan aku gitu.
Terus ya alhamdulillahnya suami aku juga support gitu kan, saat itu bilang ya anggap aja 1:1000 gitu. Iya, betul Toh betul. selama ini juga kan masih banyak customer yang beli lagi gitu, banyak bilang suka gitu karena kan selera orang tuh Iya, memang betul betul. beda-beda gitu Jangan kan. sampai satu yang nggak suka, jadi kita lupa sama 1000 yang suka. Iya. Mending itu yang kita pertahanin sih, Teh. Makanya aduh ini tuh kayak deg-degan banget ya kalau misalnya viral tuh gitu kan, karena itu takutnya gitu ekspektasi orang tuh tidak sesuai gitu. Makanya ya udahlah Iya. kita apa ya kayak let it flow aja lah gitu Iya. jualannya Sama pelan-pelan aja. fokus ke yang suka sama produknya sih. Iya ya. Itu sih. Yang itu udahlah jadi pelajaran, nggak Iya. perlu diingat-ingat, kita harus maju terus. Ada lagi nggak cerita seru dari customer? Mungkin ada yang requestnya unik, aneh, atau Kalau aneh sih belum nemu ya. kalau unik-unik Unik-unik ya pasti ada aja lah, cuman ya kita juga apa maksudnya terima dengan inilah apa? Misalnya minta apa tuh? apa ya? Kalau mikir dulu. Naonnya? Ada Aku nggak belum unik pernah misalnya deh. minta apa gitu? Gambarnya nanut? Gambar. Oh nggak ada. Gak ada. Gak ada. Oke. Nah sekarang nih siapa tahu yang udah order dimsum mentai cheese nonton ini lewat Instagram atau YouTube atau postingan Reels ya, TikTok ya. Ini adalah template ya behind the scene-nya. Para customer jangan lupa order lagi. Sekarang udah ada varian yang besar dan birthday cake juga. Template ada yang mau disampaikan nggak ke para customernya nih dimsum mentai cheese dan calon customer? Calon customer. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah selalu jajan dimsum mentai cheese aku. Makasih udah suka sama produk yang aku buat. Semoga lancar selalu rezekinya biar bisa terus jajan dimsum mentai cheese. Dan yang penasaran dan mau beli, langsung aja beli sekarang, bisa hubungin aku atau WA admin di Instagramnya @mentaicheese.pdg gitu. Apa ininya? Kenapa harus cobain dimsum mentai cheese? Karena pelopor 3 varian mentai yang ada di Bandung dan yang memang tadi aku bilang kan kayaknya belum ada dan belum banyak yang jual apa sih varian 3 varian ini gitu. Karena ini tuh dimsum mentai yang memang aku bikin beda daripada dimsum mentai pada umumnya gitu. Beda lah ya, jadi beda dan ini pelopor dan yang pasti sih nggak pelit. Ini dimsumnya tadi jatuh-jatuh karena satu dimsum tuh gede banget. Tapi karena saya suka makan langsung masuk sekali huap ke mulut ya. Oke, jadi jangan lupa langsung dibeli. Tapi kalau misalnya dari luar kota Bandung gimana, Tempo? Luar kota Bandung sebenarnya udah banyak banget ya. Dulu juga kita pernah pakai Paxel. Cuman dari situ kayak aduh kayaknya takut apa ya, takut si kualitasnya menurun gitu. Jadi kita untuk luar kota di hold dulu gitu. Ada varian frozennya mungkin? Nah udah kepikiran sih, cuman kayak aduh kayaknya harus digodok lagi deh ya. Gimana supaya nanti pas nyampe ke tangan customer tuh masih fresh, masih bagus dan masih enak gitu. Karena kan kalau dimsum mentai itu mentainya enaknya di torch gitu. Kalau nanti dikirim frozen berarti kan nggak di-torch gitu, kayak aroma smoky-nya itu deh yang bikin makin enak gitu kan. Enak banget kalau misalnya kamu langsung makan pas datang masih anget ya, masih smoky, duh nikmat, jadi pengen lagi nih. Ya. Nih teman-teman ya, tadi udah ngerayu-ngerayu Teh Emput karena ini emang enak banget dan saya mau berbagi kenikmatan dimsum mentai cheese buat teman-teman yang nonton Spiring Cerita. Ada promo khusus, apa tuh Teh promonya? Promonya diskon 10% untuk pembelian ya all item aja untuk 10 orang pertama yang like, komen, dan subscribe YouTube-nya Sepiring Kisah. Iya. Sepiring Cerita. Sepiring Cerita dan Instagramnya Piring Kisah. Jadi jangan lupa di capture kamu udah like, komen, subscribe YouTube, dan kalau bisa udah posting Instagram juga ya, kamu capturein itu 2. Nanti kamu masuk list pertama 10 orang buat dapetin diskon 10% dari dimsum mentai cheese. Jangan lupa WhatsApp ke adminnya dimsum mentai cheese. Nanti adalah di sini nomor WhatsApp-nya, bisa langsung order ya. Tuh, tempting gak sih ini? Aduh, kabita kalau kata orang Sunda mah ya, kabita banget, pengen langsung nyomot dan hap. Tebut makasih banyak buat waktunya di tengah per konten creatoran, pasti banyak yang minta review-review ya kan. Sekarang lagi rame. Followersnya juga udah banyak banget ya di Instagram ya, explore bareng Emput. Terus di tengah orderan dimsum mentai cheese, terima kasih sudah hadir di sini di
podcast kita di Sepiring Cerita. Iya, sama-sama Teteh. Semoga lancar terus ya Amin, bisnis-bisnisnya amin. ya. Terima kasih Temput. Ini boleh buat saya dua-duanya ya? Boleh, Boleh. boleh. Kita makan-makan nih habis. Bukannya ini. tadi Teteh yang ngasih ke aku ulang tahun. Oh iya. Jadi rebutan. Teman-teman makasih banyak udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa sampai akhir karena ada promo di akhir. Kalau nontonnya setengah nggak tahu deh ada promo apa. Ketemu lagi di episode ketiga selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya kamu ada request nih pengen brand F&B apa atau brand-brand lain yang pengen kita ulik kisahnya dari plate-nya, dari piringnya. Langsung aja DM Instagram kita @piringkisah atau bisa komen di bawah ya. Ini adminnya 24 jam standby, selalu open handphone karena kerjanya di handphone. Jadi pasti langsung dibales ya. Makasih banyak. Lokasi podcast Sepiring Cerita kali ini kita ada di Arunami House. Ini adalah guest house nyaman banget untuk keluarga dan lokasinya juga strategik banget ada di pusat kota Bandung. Cuma 10 menit aja dari Gedung Sate dan tinggal walking distance kamu bisa ke area jajanan viral ya, oleh-oleh, tinggal jalan kaki dan deket banget sama area Masjid Al-Latif di Jalan Saninten. Kapasitas bisa sampai 8-10 orang dengan 4 kamar dan suasananya asri dan nyaman sekali, cocok banget buat kamu yang butuh private intimate gathering bersama family. Langsung cek aja Instagramnya ada di @arunami.house. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Iya, tapi dari jualan sendiri ya kuenya. Lah, kok kayak kenal sih? Iya. Teteh so sweet banget beda sama aku.